Kisah nyata, menggerutu saat sholat di depan Ka'bah, wanita ini langsung kena azab. Melaksanakan rukun Islam yang kelima merupakan cita-cita setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kenikmatan beribadah dan mengharapkan ridho Allah merupakan tujuan dari melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setiap orang tentu mempunyai pengalaman dan kisah yang berbeda ketika sedang berada di tanah suci. Seperti Hanifah misalnya, wanita kelahiran Bandung ini yang pernah berangkat umroh pada tahun 2010 mengaku bisa menunaikan ibadah umroh karena dibiayai anaknya. Ia pun bercerita tentang pengalaman spiritual yang membuatnya tersadar hingga sekarang ini. Ketika umroh di hari keempat di Mekah, Hanifah bersama jamaah yang lain melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram. Karena aktivitas belanja di tanah suci setelah sholat isya malam tadi, ketika bangun tidur ia merasakan lelah yang luar biasa, berbeda seperti hari-hari sebelumnya. Aku sempat menggerutu ketika sholat di depan Ka'bah, enggak khusyuk. Imamnya baca suratnya panjang-panjang. Aku lupa surat apa waktu itu yang dibaca. Aku gerutu dalam hati, ini imam kok enggak tahu diri banget, enggak ngeliat makmum pada capek, ungkapnya. Sehingga setelah sholat subuh, ia bersama rombongan hendak pulang ke hotel, tempat ia menginap di Mekah. Tapi anehnya, ia tidak menemukan jalan pulang. Hatinya semakin kesal dan dongkol. Jalan ke hotel kami lebih dekat ke pintu masuk utama. Kami keliling-keliling terus, enggak juga nemu jalan keluar, tuturnya. Ada salah seorang dari rombongannya berkata, "Astagfirullah, ini dosa apa ya Allah, sampai nggak bisa menemukan jalan pulang ke penginapan." Hanifah tiba-tiba nyeletuk, "Mungkin ini dosa saya kali ya. Tadi waktu saya sholat, menggerutu dan mencela imamnya." Satu rombongan beristighfar, sampai ada nenek-nenek yang menangis karena terlalu kelelahan mencari jalan pulang menuju hotel. Mereka pun terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Hampir 1 jam setelah ia dan rombongan beristighfar, barulah mereka bisa menemukan jalan pulang. Kami dapat jalan pulang dari arah Safa dan Marwah, padahal sebelumnya sudah kami lewati berkali-kali jalan itu. Entahlah, memang harus jaga lisan ketika di sana. Selain itu, ia juga mendapatkan pengalaman yang penuh hikmah. Selama di sana, banyak sekali orang-orang yang memberikannya makanan, sampai pernah dikejar-kejar oleh orang Arab yang hendak memberikannya makanan. Aku sempat takut, tapi ketika ingat, mungkin ini balasan dari Allah. Maaf, aku bukan ria, tapi memang aku sering memberikan makanan kepada pedagang yang lewat depan rumahku. Siapa saja suka aku panggil dan aku kasih makanan. Ya alhamdulillah, pas di sana aku nggak perlu beli makanan. Bahkan oleh-oleh pun banyak yang dikasih, ungkapnya. Banyak hikmah yang ia rasakan setelah melaksanakan ibadah umroh. Ia kini lebih berhati-hati, menjaga ucapan dan menerima segala keadaan dengan penuh rasa syukur. Ia mengatakan, sebelum berangkat ke tanah suci, sebaiknya muhasabah diri dan banyak bertobat serta berdoa, dijaga hatinya oleh Allah agar khusyuk beribadah. Karena jika Allah berkehendak, semua mudah sekali terjadi. Wallahu a'lam bishawab.